Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ahmadudin Syabani, kemudian Rizka Fairusibah dan Azza Nurul Fajriyah. Yang mana dalam hal ini, dalam video ini kami akan memenuhi tugas UTS ulangan tengah semester dalam mata kuliah kajian kitab kuning sejarah peradaban Islam, yang mana dalam kelompok 4 ini akan membahas tentang bad'un nuzulil wahyi atau pertama kali turunnya wahyu, kemudian yang kedua tentang halatul arabi qabla Islam atau keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, dan yang ketiga adalah mengenai dakwah siron atau dakwah sembunyi-sembunyi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu akan membahas tentang bad'un nuzulil wahyi yang akan dijelaskan oleh saudara Rizka Fairusibah. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'u nuzulil wahyi, permulaan atau awal mula dari turunnya wahyu. Lamma balagha arba'ina min umrihi, ketika Nabi berumur 40 tahun, ba'asahullah, diutuslah oleh Allah, basyira wa nazira, menjadi suatu pemberi kabar gembira, wada'iyan ilal haq, yaitu sebagai pemberi peringatan yang baik, biiznihi wa sirajan munira, kepada setiap manusia dengan cara terang benderang. Jadi di pasal pertama ini yaitu menceritakan atau menjelaskan terkait bagaimana awal mulanya Nabi menerima wahyu ketika Nabi berada di umur 40 tahun. Waqad budiyal wahyu, wahyu itu dimulai dari birru'yas shadiqah, suatu mimpi yang benar dan nyata. Fakana la yara syai'an, maka tidak ada seorang pun dari Nabi fi naumihi, dari mimpinya, ila tahaqqaqa, melainkan suatu mimpi atau kondisi fiyaqzonti, keadaan yang terjaga. Jadi pasal kedua itu menjelaskan terkait mimpi Nabi itu adalah suatu mimpi yang benar dan bukan sekedar omong belaka atau kosong. Kemudian pasal 3 yaitu summa nazala alaihi, kemudian turunlah kepada Nabi Muhammad SAW ar-ruhul amin Jibril, suatu ruh yang amanah atau malaikat Jibril, wa huwa yata'abbadu, ketika Nabi berada fi ghari Hira'i, dalam gua Hira. Di pasal ketiga ini menjelaskan terkait Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau didatangi oleh malaikat Jibril ketika Nabi berada di dalam gua Hira. Wa 'allamahu kaifa, dan malaikat Jibril mengajarkan kepadanya yahdin nas, suatu cara untuk memimpin manusia, as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa yursiduhum ila tibai, dengan segala kebiasaan-kebiasaan ad-dinil qawim, dengan agama yang benar. Di pasal keempat ini menjelaskan terkait bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada manusia suatu hal yang benar sesuai dengan agama yang telah diajarkan oleh Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril. Baik, selanjutnya yaitu tentang membahas tentang keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Halatul arabi, halatu itu keadaan al-arabi bangsa Arab qabla Islam, sebelum datangnya Islam. Kanal arabu, adapun bangsa Arab qabla Islam, sebelum datangnya Islam, musyrikina, pada musyrik semua, bisa dikatakan musyrik semua bangsa Arab tersebut. Ya'buduna, mereka menyembah al-asnama, berhala, wa yuqaddisu, yang disucikan, berhala-berhala itu. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya ketika sebelum datangnya Islam, dalam keadaan bangsa Arab, kebiasaan mereka yaitu menyekutukan Allah dengan apa? Yaitu dengan menyembah berhala-berhala tersebut, dengan mensucikannya selayak mana Tuhan mereka, yang dianggap bahwasanya berhala tersebut adalah yang maha agung, berhala tersebut adalah yang maha besar dan lain sebagainya. Wakanu yaktuluna, wakanu, dan adapun yaktuluna, mereka membunuh auladahum, anak-anak laki-laki mereka,
khaufan karena takut, khaufan takut, minal ju'i dari kelaparan, wal faqri dan kemiskinan. Nah, dalam hal ini bangsa Arab sebelum datangnya Islam mempunyai suatu kebiasaan yang buruk, yakni membunuh anak laki-lakinya. Karena apa? Sebabnya apa? Yaitu karena mereka merasa takut bahwasanya ketika mereka lahir, mereka dalam keadaan lapar atau miskin. Nah, untuk menghindari hal tersebut, mereka membunuh anak-anak laki tersebut. Wayadfinuna dan mereka mengubur banatihim anak-anak perempuannya. Wahunna dan anak-anak perempuan tersebut hayyatun masih hidup-hidup. Khosyatal ari karena mereka takut tercela atau takut malu, wal aib dan aib ya. Nah, dalam hal ini dijelaskan bahwasanya salah satu kebiasaannya lagi dari bangsa Arab, yakni mengubur hidup-hidup anak-anak perempuannya karena dianggap sebagai aib. Karena dalam perang ketika ada golongan yang kalah, dalam satu golongan tersebut kalah, maka anak-anak perempuannya akan ditawan atau disita dan menjadikan budak. Di dalam riwayat tertentu dijelaskan seperti itu. Wakalu dan adapun bangsa Arab mutanafirin, saling berselisih. Mutanafirin saling berselisih atau bermusuhan, mutasyajirin dan berkelahi, bertengkar. Yuharibu mereka berperang ba'duhum ba'du, dari golongan satu pada golongan yang lain. Li auhal asbab, karena mudahnya sebab tersebut, atau karena sebab hal yang sepele. Nah, dalam hal ini dijelaskan bahwasanya mereka itu sering bermusuhan dengan golongan satu dan golongan yang lainnya, kemudian bertengkar dari golongan satu dengan golongan lainnya karena sebab-sebab yang sepele, bukan sebab-sebab yang benar-benar besar gitu. Itulah beberapa penjelasan dari halatul arabi qabla Islam. Selanjutnya adalah tentang dakwatul sirran, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'a memulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwati sirran, dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lama nazala, ketika turun alaihi surat kepadanya, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa siyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah hal yang keji, wala tamnun tastakfir, dan janganlah minta hal yang lebih, wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu maka bersabarlah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Nabi SAW memulai dakwahnya yaitu dengan dakwah sirran ketika Allah menurunkan surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ini menjelaskan memerintahkan Nabi agar memulai dakwahnya. Selanjutnya pada ahla baitihi, maka Nabi mengajak keluarganya, wa man yasiku bihi, dan siapa-siapa yang dipercayainya, min asdiqaihi, dari sahabat-sahabatnya, alladzina yang yaqtafiduna sidqahu, yang akan percaya dengan kejujurannya atau kebenarannya. Nabi memulai dakwah sembunyi-sembunyi ini yaitu berdakwah kepada keluarganya, kemudian berdakwah kepada beberapa sahabat yang dipercayainya, dan sahabat itu mampu mempercayai atas kebenaran Nabi. Da'ahu, Nabi mengajak ila ibadati, untuk beribadah Allahi wahdah, kepada Allah yang esa, wa ra'fati bin nas, dan mengasihi manusia, wal ittihadi, dan persatuan, wa tarkil harbi, dan menjauhi permusuhan. Nabi mengajak para keluarganya dan sahabat-sahabatnya untuk beribadah kepada Allah dan saling menyayangi satu sama lain, dan memperkuat persatuan dan meninggalkan permusuhan. Waqad bada'a, dan Nabi telah berdakwah bidakwati sirran, dengan dakwah yang sembunyi-sembunyi, khaufan, karena takut, min mufajatin nas, dari serangan orang-orang, bi amrin, dalam perkara lam ya'rifuhu, yang tidak diketahui darinya, walam yasma'u bihi,
dan yang tidak pernah mereka dengar. Nabi memulai dakwah sembunyi-sembunyi ini karena Nabi takut akan diberi serangan oleh orang-orang yang belum pernah mendengar hal yang disampaikan oleh Nabi ataupun hal yang tidak pernah mereka ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Reska dan saudari Haza yang telah menjelaskan tadi. Yang pertama yaitu tentang baru nuzulil wahyi, kemudian yang kedua tentang halatul arabi qabla Islam, dan yang ketiga tentang dakwah syiar. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4.